Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas update hasil pemangkasan pembuahan anggur di cabang tersier yang masih muda, yang saya lakukan beberapa hari yang lalu, sekitar 10 hari yang lalu. Dan pada kali ini saya akan update hasil pemangkasannya. Jadi di setiap video saya berhasil atau gagal selalu saya update. Jadi kalau ada beberapa video yang belum saya update atau karena saya lupa dan kawan-kawan ingin melihat update-nya, boleh di WA ke saya atau masuk ke kolom komentar untuk saya update. Dan hari ini seperti inilah penampakannya pohonnya. Ini adalah varian Jupiter. Saya buat double cordon 2 sekunder dengan masing-masing sekunder sepanjang 90 cm. Kurang dari 1 meter ini memang saya buat sekundernya ke kiri dan ke kanan. Kita lihat mulai dari ujung di sini sampai ke sana. Ini untuk tersier yang ke kanan. Sudah nampak membawa klaster bunga. Ini yang di sebelah kanan ya. Ini terlihat klaster bunganya. Di sebelah kiri terlihat cukup bagus klaster bunganya. Itu ada. Ini. Lalu yang di sini ada klaster bunganya juga. Di sebelah sini kita lihat ada klaster bunganya. Itu terlihat cukup bagus klaster bunganya di ujung. Tuh, ada klaster bunganya semuanya. Jadi hasil pemangkasan yang saya lakukan beberapa hari yang lalu, hari ini sudah terlihat klaster bunganya. Dan ini saya buahkan hanya menggunakan pupuk PSB seperti ini dan NPK Ponska Plus yang saya tabur di sekitar pohonnya di sana. Jadi ini memang varian Jupiter ini varian anggur yang sangat genjah, artinya mudah dibuahkan. Jadi varian ini layak untuk dikoleksi, dimiliki, dan bahkan dikembangkan untuk skala kebun. Apa yang saya sampaikan bisa dibuktikan oleh kawan-kawan sendiri. Karena varian ini di tempat kami saya kembangkan dalam skala kebun untuk varian Jupiter. Jadi ini pilihan nomor 1, pilihan nomor 2-nya di kebun kami adalah Everest. Untuk kita kembangkan skala kebun. Di fase ini kita tidak melakukan pengaplikasian fungi dan insek. Karena jika terkena bunga anggur seperti ini, menyebabkan bunga menjadi gosong. Kalau terkena fungi dan insek. Jadi untuk jamur-jamur yang tumbuh ini, kita rompes saja dulu. Karena kita tidak aplikasikan fungi maupun insek di fase ini. Jadi kita akan melakukan penyepraian fungisida dan insektisida nanti setelah bunga ini berubah menjadi beri kecil-kecil atau yang kita sebut beri set. Pasca polinasi atau setelah full bloom, kemudian polinasi, kemudian beri set, disitulah kita mulai mengaplikasikan pupuk kimia atau pupuk sintetis dan juga aplikasi fungisida dan insektisida. Ini batang masih muda nih untuk varian Jupiter ini. Kita buahkan dengan pupuk
hanya NPK Ponska Plus dan PSB. Kita harus bersihkan ini ya, biar batang-batang ini nih nampak kutu perisai mulai menempel. Jadi kita harus bersihkan, kalau enggak ini membangun koloni dan dapat mengganggu pertumbuhan daripada tanaman anggur ini, karena ini menghisap nutrisi yang ada di batang anggur. Dan ini varian anggur Jupiter yang saya tanam on road tanpa rostock. Jadi di tempat ini kebanyakan saya tanam anggur Jupiter on road, karena setelah melalui pengamatan dan penilaian yang saya lakukan selama ini, varian ini justru lebih bagus ketika kita kembangkan atau kita tanam secara on road. Kita lihat ke yang sebelah sini, ini juga sama. Ini kita tanam on road. Dan juga sudah kita lakukan pemangkasan pembuahan. Tetapi untuk pohon ini pemangkasannya saya tidak videokan, tetapi ini karena pemangkasan saya lakukan di hari yang sama, saya lakukan update sekalian. Terlihat sudah keluar klaster bunganya. Ini pun sama, ini terlihat. Ini ya. Ini juga nih. Sama pupuknya, hanya POC dan PSB. Lalu yang di sebelah sini, ini adalah pemangkasan terhadap cabang tersier yang ukurannya tidak rata dan terlalu besar, ada yang masih kecil seperti ini. Ini tertinggalnya terlalu jauh, jadi ketika kita menunggu nanti makan waktu dan rugi di perawatan. Jadi yang besar-besar kita pangkas duluan, sehingga pemangkasannya tidak bersamaan. Ketika nanti ini kita pangkas berbuah, terus kemudian buahnya hampir kita panen, kita pangkas pembuahan kedua bersamaan dengan pemangkasan pembuahan pertama di cabang tersier yang baru terbentuk ini. Dan di pembuahan berikutnya, pasca pembuahan kedua, kita lakukan fondasian pruning untuk mendapatkan ukuran tersier yang seragam. Ini pun sama, membawa klaster bunga. Dan semua pemangkasan kali ini di tempat ini, di kebun Josgrap lokasi 2, kita tidak menggunakan pupuk generatif seperti MKP dan lainnya, tetapi kita hanya menggunakan PSB dan NPK Ponska Plus. Hasilnya cukup bagus. Ini seperti ini. Ini juga. Tuh. Itu juga. Dan ini saya tambahkan varian di pohon Jupiter untuk menambah varian baru tanpa menambah pohon, varian Solomi. Cukup bagus klaster bunganya. Kebanyakan yang sudah kita pangkas hampir secara keseluruhan membawa klaster bunga untuk varian Jupiter. Kita lihat varian genjah lainnya yang sangat mudah dibuahkan, meskipun belum kita pupuk dengan pupuk generatif. Ini masih Jupiter. Kita lihat ke sini, nih cabangnya masih sangat kecil nih, bahkan masih sayur. Kita lihat bunganya. Cukup bagus varian Everest. Kita lihat di sebelah sini, ini varian Everest. Ini varian yang sangat genjah. Tuh. Keluar bunganya. Cukup bagus untuk varian ini. Jadi varian Everest ini ukuran berinya tergolong besar, tekstur buahnya crunchy dan berdaging serta tidak asam. Jadi varian ini juga varian yang layak dikebunkan atau dikembangkan skala kebun, dan memang saya lakukan pengembangan untuk dua varian ini, Jupiter dan Everest, dalam skala besar di kebun kami. Nah ini pilihan warna merah Everest dan Jupiter di kebun kami. Salah satunya ada, kalaupun ada varian merah yang lain
sebagai pelengkap saja, tetapi varian utamanya untuk merahnya adalah Jupiter dan Everest. Ini untuk yang di sini. Kalau ini sedang kita tambah varian, beberapa tersier kita ganti dengan Saint Muscat untuk yang di sini, biar tidak menambah pohon. Kalau yang sedang berbuah ini adalah varian Taldun, Fragrant Rose, Livia, Memory of Smelep, dan Sansekerta. Ini kita lihat coba. Ini kita bungkus seperti ini supaya terhindar dari lalat buah, juga terhindar dari tangan-tangan yang gemas yang selalu ingin memetik buah ini. Jadi kalau sudah matang nggak masalah, tetapi ketika belum matang dipetik menjadi tandanya jelek tuh. Ini cukup besar nih untuk varian Memory of Smelep ini. Kita lihat seperti apa di dalamnya. Tuh. Besar nih. Hampir 1 kilo nih satu tandan ini. Kalau untuk yang di sebelah sana, di atas sana khusus greenhouse Jupiter. Kalau yang ini sedang kita tanam berbagai varian koleksi untuk di greenhouse yang ini. Kalau yang di sana itu khusus untuk GH varian Jupiter. Kalau di sini Jupiter dan Everest. Ini Julian. Itu Rumba, dan ini Lily of the Valley. Untuk greenhouse di sebelah sana ada Harold, Ilaria, dan lainnya, khusus untuk varian hijau di greenhouse sana. Oke. Nah, ini sebagai contoh, jika kita aplikasikan fungi dan insek di fase brokoli, akibatnya seperti ini. Nih, gosong. Ini yang rawat kebun ini lupa. Sudah saya kasih tahu untuk tidak dispray dulu, tetapi karena pemangkasan tidak bersamaan, sehingga terlupa kena semprotan fungi dan insek. Jadinya seperti ini. Ini ya, sebagai contoh kenapa saya menganjurkan untuk tidak mengaplikasikan fungi dan insek di fase brokoli, karena seperti ini jadinya. Jika kita aplikasikan fungi dan insek di fase brokoli. Nah, di sebelah sini, ini tidak terkena fungi dan insek. Dia baik-baik saja. Oke. Ini contoh buah yang tidak kita spray fungi dan insek di fase brokoli. Sekarang sudah terbentuk beri-beri anggur. Nih. Dan hasilnya cukup bagus. Tinggal kita seleksi buahnya, kita lakukan penjarangan, kemudian kita spray fungi dan insek. Selanjutnya spray kalsium, baru kita cover untuk ini terjadi sengatan lalat dan hama lainnya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.